Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SMA Negeri 1 Bengkayang, tempatnya publikasi dan berbagi. Oke, seperti yang saya sudah janjikan pada video sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi untuk mengonlinekan dapodik kita yang ada di sekolah. Kenapa harus online? Agar ya, jadi kenapa harus online itu agar dapodik itu dapat dikerjakan di rumah. Akan lebih enak lagi. Jadi kalau kita itu di dapodik di sekolah kita itu mengerjakannya menggunakan tim ya. Jadi misalnya tidak hanya satu orang. Jadi pekerjaan pendataan dapodik itu lebih cepat. Apalagi kalau di sekolahnya itu punya perangkat yang mumpuni. Saya pikir adalah ya kalau untuk perangkat yang mumpuni. Contohnya server UNBK, karena terkait dengan tahun ini kan semuanya full online, sehingga server UNBK yang ada di sekolah kita kan menganggur tuh. Dapat kita manfaatkan sebagai server aplikasi-aplikasi sekolah, contohnya aplikasi Dapodik, Erapot. Jadi tidak mubazir server itu ya. Jadi tidak hanya digunakan saat UNBK. Saat-saat seperti ini pun bisa kita gunakan. Oke. Sama seperti kemarin ya, kita langsung ke poinnya. Sama seperti kemarin saat mengonlinekan rapot. Cara mengonlinekan Dapodik juga halnya sama, hanya nanti kita akan membedakan potnya saja. Tapi sebagai pengingat, lebih baik kita mulai dari awal. Oke, kita langsung ke TKP, tempat klik perkara. Oke, bahan-bahannya apa saja yang kita perlukan? Ibarat kalau mau masak itu kan harus punya wajan, harus ada bahan yang dimasak. Kalau di Dapodik sendiri kita harus juga punya bahan dan peralatannya lah ya Bapak Ibu. Pertama yang kita butuhkan itu adalah laptop yang ada instalan Dapodiknya ya, laptop atau server ya, atau apalah itu bentuknya, yang ada local host Dapodiknya. Kemudian kedua itu harus punya web ya, harus punya web kita Bapak Ibu. Tapi saya pikir sekolah mampu lah ya kalau hanya sekedar untuk beli web baru berapalah itu ya. Kemudian ketiga, tentulah harus punya jaringan internet, karena sesuai dengan judulnya kan mengonlinekan. Nah, mengonlinekan itu kan kalau udah on itu harus kan punya jaringan internet. Oke. Kita langsung cek dulu. Nah, yang perlu kita cek dulu pertama-tama itu apa? Harus kita cek itu adalah IP kita Bapak Ibu ya. Kita cek bagaimana cara cek IP kita. Kita langsung menuju Windows R ya, yang ada di keyboard itu logo Windows dengan huruf R, diklik sama-sama atau dipencet sama-sama, kemudian ketikkan CMD. Oke. Sudah itu nanti akan muncul ya, sesudah itu nanti akan muncul layar hitam seperti ini. Jangan takut, ini bukan apa-apa, karena ini adalah halaman untuk mengetahui IP config kita. Kita ketikkan saja IP config ya, IP config, kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul IP kita Bapak Ibu. Ya, di sini di mana yang IP-nya Pak? Di sini ya. Jangan default gateway, jangan juga subnet mesh ini, tapi yang IPv4 address ya. Ini kalau kebetulan di punya saya ini ada terbaca 192.168.110. Fungsinya untuk apa? Kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Kita simpan saja dulu nih, kita minimize dulu. Kemudian kita langsung menuju hosting kita ya. Bagaimana membuka hosting kita? Kita tinggal ketikkan web kita. Di sini saya ambil contoh web kami sman1bky.sch.id, kemudian slash atau garis miring, tekan cpanel. Ini sudah ada kebetulan. Panel, kita enter. Oke. Nanti setelah itu dia akan mengarah ke sini. Silakan Bapak Ibu masukkan nama pengguna dan kata sandi. Biasanya kita dapatkan dari penyedia hosting ya. Hosting ini jangan takut Bapak Ibu, nggak mahal kok. Mulai harga 100 ribuan juga ada, sampai harga yang ya tergantung kelasnya lah ya.
Tapi kalau di sini kita cari yang murah meriah saja. Itu infonya itu untuk harga website itu Bapak bisa cari sendiri lah ya, di Google itu banyak itu infonya. Kebetulan di sini kami menggunakan jasa layanan dari Niaga Hoster yang saya akan masukkan nama pengguna kami. Saya lihat dulu contekannya. Oke, ini saya kopikan saja lah ya biar cepat. Oke, saya sudah menyimpan ya, dan kita masukkan passwordnya. Oke, kalau sudah berhasil seperti ini, udah tinggal kita klik zone editor. Oh, ini sudah ada, ketik saja zone, kemudian nanti akan muncul zone editor. Yang ini ya Bapak Ibu, bukan yang ini. Yang ini, klik di sini. Kemudian kita tambahkan record apa yang akan kita online kan. Di sini kita ketikkan karena yang ingin kita buat itu adalah Dapodik, kita ketikkan saja Dapodik. Saya sih beri namanya Dapodik online saja, Dapodik online. Dapodik online. Kemudian di sini kita ya, ini nanti kalau udah ketik Dapodik online, dia otomatis akan diikuti dengan alamat web kita. Kemudian alamat ini diisi dengan yang kita dapat dari IP config tadi. Ini dia tadi kenapa kita harus tahu IP config ini ya. Kita kopikan saja ini. Oke. Kemudian ulang lagi ya, kita ambil tadi itu ya, tambahkan lagi Dapodik online. Udah cukup itu aja, langsung di tag ke bawah karena belakangnya nanti akan mengikuti. Kemudian kita langsung masukkan IP kita. Nah, ini saya Ctrl V dan dipastekan di sini atau ditempelkan bahasa Indonesianya ya, ditempel katanya kan. Kemudian kita tambahkan record. Oke, kalau sudah hijau berarti di sini udah berhasil. You successfully katanya ya kan. Sukses dengan full ya kan. Sukses dengan full atau udah berhasil lah ya. Kemudian Pak, di sini kok kosong? Enggak, ada kok ini Bapak Ibu. Kita tinggal cek di kelola. Kita cek di kelola, kemudian kita pilih di sini, kita cari yang Dapodik online ya. Sini biar lebih terfilter, kita pilih yang A. Ini yang kemarin Airport Online, sekarang Dapodik online sudah masuk ya Bapak Ibu. Sudah masuk dengan IP yang sama. Oke. Kita tes apakah alamat ini sudah bekerja dengan baik atau sudah bisa diakses dari rumah ya kan. Kita cek di sini saja Dapodik. Kita cek di sini Dapodik online. Kemudian ketikkan alamat web kita Seman 1 BKY. Tidak harus Seman 1 ya Bapak Ibu. Ini tergantung web Bapak Ibu. Jadi jangan dituruti alamatnya seperti ini. Nanti lalu masuknya ke Dapodik sekolah saya nantinya ya. Bahaya itu ya. sch.id. Nah, ini dia titik 2 ya. Titik 2 itu diisi dengan portnya si Dapodik. Nah, kalau kita tahu sendiri kan port Dapodik itu kan 5774. Kalau kapot kemarin, kalau kebetulan di tempat kami SMA itu bisa 5739, bisa juga 5789. Kalau Dapodik 5774. Sekarang kalau sudah diketikkan, kita enter. Apakah dia akan membuka Dapodik kita? Cek. Nah, Bapak Ibu, langsung muncul nih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, aplikasi Dapodik. Nah, ini ya, fokus nih ke alamat di sini ya. Dapodik online ya, Dapodik online ini sudah langsung menuju Dapodik ya. Nah, kita tes apakah kita bisa masuk atau tidak. Kita tes, saya akan masukkan alamat username-nya, bukan alamat ya, username Dapodik saya di sini, sekolah kami ya lebih tepatnya, karena di sini kebetulan kami kerjanya tim Bapak Ibu, jadi tidak perorangan, biar ibarat peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dicincing. Iya, oke. Kita tes masuk dulu. mas1bky@gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya.
Oke, kita masuk. Nah, Bapak Ibu, sudah masuk ke halaman ini, tinggal kita klik no. Kita tunggu, sedang memuat aplikasi, apakah dia berhasil dibuka? 1, 2, 3. Ya, loadingnya lumayan ya Bapak Ibu, karena kebetulan komputer saya sedang tidak terlalu sehat ya. Kita tutup saja ini. Nah, sudah dapat bekerja seperti biasa. Nah, dengan cara seperti ini, jadi nanti kita tinggal janjian dengan kawan kita yang satu rekan tim Dapodiknya. Misalnya saya kebetulan mengerjakan update data sekolah, kalau saya jangan kerjakan sekolah lagi, nanti apa yang saya kerjakan lalu tidak ada hasilnya ya. Mungkin kawan kita bisa mengerjakan update data GTK atau mengupdate data peserta didik atau apapun itulah ya, sehingga semua pekerjaan lebih cepat dalam waktu yang sama ya. Begitulah Bapak Ibu cara untuk meringankan pekerjaan kita. Jadi sesuatu itu jangan dianggap beban, karena ketika kita menganggap pekerjaan itu beban, itu sama saja dengan kita mengeluh, dan mengeluh itu dibenci oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Cia, bahasanya udah kayak Ustadz ya. Oke, tapi sekali lagi pekerjaan itu memang penting, tapi kesehatan itu mahal harganya. Sehingga bekerjalah semampu kita dan jagalah kesehatan, itu yang menjadi paling utama. Jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.